Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Chandra dengan NIM 22552011110027. Oke, di sini saya ingin mereview materi yang telah kita pelajari selama 1 tahun ini. Oke, langsung saja. Oke, untuk materi yang pertama yakni korupsi dan integritas. Korupsi di Indonesia adalah masalah sosial yang mencurigakan negara dan masyarakat dalam bentuk aspek seperti politik, ekonomi, kebijakan publik, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Korupsi berasal dari kata Latin yang berarti kebusukan, keburukan, dan ketidakjujuran. Korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, instansi pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak etis atau melanggar hukum. Korupsi dapat berbentuk kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, atau gratifikasi. Korupsi di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, mulai dari zaman kerajaan, zaman penjajahan, hingga zaman modern. Korupsi dipengaruhi oleh motif kekuasaan dan kekayaan, serta oleh praktik kolonialisme dan nepotisme yang diteruskan oleh para pejabat pemerintah. Menurut survei Transparency International, Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di Asia, dengan partai politik sebagai institusi terkorup. Indonesia mendapat skor 9,25 dari 10 untuk tingkat korupsi. Indonesia mendapat nilai rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparency International, seluruh organisasi yang mengawasi korupsi di dunia. Indonesia berada di peringkat 137 dari 159 negara yang disurvei. Lembaga peradilan, perpajakan, kepolisian, dan DPRD adalah beberapa lembaga yang dianggap paling korup oleh responden survei. Integritas adalah nilai yang penting untuk mencegah korupsi. Integritas berarti keselarasan antara pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku dengan hati nurani dan norma yang berlaku. KPK menetapkan 9 nilai integritas yang harus ditanamkan dalam diri setiap warga negara, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Untuk materi yang kedua yakni faktor penyebab korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kedudukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum. Faktor penyebab korupsi adalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti sifat tamak, gaya hidup konsumtif, dan moral. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Teori Horsager menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena adanya kombinasi antara keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Untuk mencegah korupsi, perlu diubah budaya masyarakat terkait ketamakan dan ditingkatkan transparansi serta penegakan hukum yang kuat. Oke, untuk materi yang ketiga yakni dampak masif korupsi. Dampak masif korupsi adalah berbagai kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kedudukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum. Dampak masif korupsi dapat berupa dampak ekonomi, sosial, politik, hukum, lingkungan, dan lain-lain. Era digital adalah zaman di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Era digital memberikan peluang dan tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Era digital dapat memfasilitasi transparansi, partisipasi, kolaborasi, inovasi, dan edukasi anti korupsi. Namun, era digital juga dapat menimbulkan risiko baru seperti cybercrime, disinformasi, manipulasi data, dan pelanggaran privasi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di era digital memerlukan kerjasama antara berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, masyarakat sipil, media, akademis, dan lain-lain. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di era digital juga memerlukan pengembangan kapasitas, regulasi, supervisi, dan evaluasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di era digital bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik, demokratis, dan berkeadilan.
Untuk materi yang keempat, yakni nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi adalah nilai-nilai yang menunjukkan sikap dan perilaku yang menolak dan melawan korupsi, seperti kejujuran, sederhana, kedisiplinan, dan keberanian. Prinsip-prinsip anti korupsi adalah prinsip-prinsip yang mengatur tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan publik, seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian bisnis, pemerintahan, dan masyarakat sipil. Dampak positif tersebut antara lain adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan publik, meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Nilai-nilai anti korupsi juga dapat menjadi landasan bagi perubahan sosial dan politik yang lebih baik dalam suatu negara. Perubahan tersebut antara lain adalah merubah perilaku dan budaya masyarakat menjadi lebih patuh terhadap hukum dan menolak praktik korupsi, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan advokasi terhadap kinerja pemerintah dan penegak hukum, memperkuat institusi dan tata kelola pemerintah yang lebih transparan, accountable, partisipatif, serta meningkatkan reputasi internasional negara dalam hal investasi, hubungan luar negeri, dan pertumbuhan ekonomi. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni upaya pemberantasan korupsi. Korupsi adalah masalah global yang merugikan berbagai aspek kehidupan dan membutuhkan upaya pemberantasan yang mendesak. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian prinsip, strategi, dan tindakan yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, accountable, dan bebas dari praktik-praktik korupsi yang merugikan. Pemberantasan korupsi mencakup berbagai aspek seperti transparansi, akuntabilitas, hukum yang tegas, lembaga anti korupsi, edukasi dan kesadaran masyarakat, kerjasama internasional, pencegahan korupsi, kultur integritas, teknologi, dan inovasi. Upaya penanggulangan kesejahteraan korupsi dengan hukum pidana lebih menekankan pada sifat represif, sedangkan upaya tanpa hukum pidana lebih menekankan pada sifat preventif. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana harus didasarkan pada pertimbangan keterbatasan dan dampak negatif dari sarana penal. Oke, untuk materi yang selanjutnya yakni gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi meliputi peningkatan transparansi, timbal balik investigasi, dan berbagi data intelijen antara negara-negara. Instrumen internasional yang mendukung pencegahan korupsi antara lain Konvensi PBB tentang pencegahan korupsi, mekanisme evaluasi timbal balik, dan forum anti korupsi global. Tindakan untuk memperkuat kerjasama internasional antara lain peningkatan komunikasi, pelatihan bersama, dan pembentukan jejaring. Peran organisasi antara pemerintah dalam pencegahan korupsi antara lain PBB, Bank Dunia, dan OECD. Hambatan dan tantangan dalam kerjasama internasional antara lain perbedaan budaya dan bahasa, ketidakpatuhan, dan kebijakan ekonomi. Upaya global dalam memerangi korupsi dan menguatkan kerjasama internasional antara lain penegakan hukum yang ketat, promosi transparansi, dan kampanye kesadaran. Gerakan dan kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi antara lain Transparency International, Open Government Partnership, dan Extractive Introduction Transparency Initiative. Ratifikasi Konvensi PBB tentang pencegahan korupsi akan membantu Indonesia dalam meningkatkan efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum secara internasional. Oke, masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yakni gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Gerakan anti korupsi adalah fenomena di mana berbagai pihak berperan aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi baik dalam skala nasional maupun lokal. Kerjasama anti korupsi melibatkan sektor publik atau pemerintah, sektor swasta, BUMN, dan masyarakat sipil dalam berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk membangun karakter dan integritas bangsa, serta mendorong bisnis yang bersih dan transparan. Lanjut ke materi selanjutnya, yakni gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Gerakan anti korupsi adalah fenomena di mana berbagai pihak berperan aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi, baik dalam skala nasional maupun lokal. Kerjasama anti korupsi melibatkan sektor publik atau pemerintah, sektor swasta, BUMN, dan masyarakat sipil
dalam berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk membangun karakter dan integritas bangsa, serta mendorong bisnis yang bersih dan transparan. Instrumen nasional pencegahan korupsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah dan memberantas korupsi seperti kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga atau instansi yang dibentuk untuk mengawasi dan menindak pelaku korupsi. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang memperkaya diri, orang lain, korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dapat berupa penyalahgunaan wewenang, penyelewengan anggaran, penggelapan, penerimaan suap, pemerasan, kolusi, nepotisme, atau perbuatan lain yang merugikan kepentingan umum. Pemberantasan korupsi membutuhkan kemauan politik yang besar dan serius dari pemerintah, serta penegakan hukum yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga saat ini dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan, lembaga, dan strategi yang berbeda-beda. Namun, korupsi masih menjadi masalah yang akut dan sistematik di Indonesia. Delik korupsi diatur dalam 13 pasal yang mencakup 30 perbuatan korupsi, baik yang dirumuskan oleh perbuatan undang-undang maupun yang ditarik dari KUHP. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang ditunjukkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi dapat diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Untuk materi selanjutnya, yakni perkembangan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah tindakan ilegal yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk tujuan pribadi yang merugikan kepentingan publik, keuangan negara, atau perekonomian negara. Perkembangan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa korupsi sudah menjadi kejahatan luar biasa yang merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, dan memerlukan tindakan luar biasa untuk memberantasnya. Jenis-jenis tindak pidana korupsi antara lain adalah gratifikasi, tindak pidana pencucian uang, obstruction of justice, whistleblower, justice collaboration, dan saber pungli. Upaya pemberantasan korupsi meliputi hukum yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu, peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat, serta penguatan sistem kontrol dan pengawasan. Lanjut untuk materi selanjutnya, yakni korupsi dan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak negara dan penduduk dalam bentuk barang, jasa, atau administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Korupsi adalah tindakan ilegal yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk tujuan pribadi yang merugikan kepentingan publik, keuangan negara, atau perekonomian negara. Korupsi dapat mengganggu kualitas dan relevansi pelayanan publik, serta mengurangi kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Etika publik adalah refleksi tentang norma yang menentukan baik buruk, benar atau perilaku, tindakan, dan keputusan dalam mengarahkan kebijakan publik dan menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik harus diaplikasikan dalam perilakunya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan memperhatikan aspek-aspek seperti empati, pembatasan prosedur, kejelasan tata cara, minimalisasi persyaratan, kejelasan kewenangan, transparansi biaya, kepastian jadwal dan durasi, minimalisasi formulir, dan maksimalisasi masa berlaku izin, kejelasan hak dan kewajiban, dan efektivitas penanganan keluhan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawas internal adalah atasan langsung dan pegawai fungsional, sedangkan eksternal adalah masyarakat, ombudsman, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengawasan bertujuan untuk mencegah dan memberantas praktik tindak pidana korupsi di pelayanan publik serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja penyelenggara pelayanan publik. Lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yakni mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Mahasiswa adalah seseorang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi
dan memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan, kritikus, dan pengawas dalam gerakan anti korupsi. Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi dapat dilakukan dalam 5 lingkup, yaitu diri sendiri, keluarga, kampus, masyarakat sekitar, dan lingkup yang lebih luas. Diri sendiri adalah kunci untuk melakukan atau tidak melakukan korupsi, sehingga mahasiswa harus memiliki pribadi yang kuat dan menanamkan nilai-nilai anti koruptif seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Keluarga adalah lingkungan terkecil di luar individu, sehingga mahasiswa harus menginternalisasi karakter anti koruptif di dalam keluarga dan menjadikan orang tua sebagai tauladan. Kampus adalah tempat mahasiswa menuntut ilmu dan berorganisasi, sehingga mahasiswa harus mencegah agar diri sendiri dan rekan-rekannya tidak berperilaku koruptif dan korupsi, seperti datang kuliah tepat waktu, tidak meminta atau mengabsenkan teman yang tidak hadir, tidak menyalahgunakan dana organisasi, dan lain-lain. Masyarakat sekitar adalah lingkungan sosial di mana mahasiswa berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat, sehingga mahasiswa harus mengajak dan mensosialisasikan perihal korupsi bersama masyarakat, serta berpartisipasi dalam pengawasan pengaduan terhadap praktik-praktik korupsi yang terjadi di lingkup sekitar. Lingkup yang lebih luas adalah lingkup nasional atau global, di mana mahasiswa dapat berkontribusi dalam gerakan anti korupsi seperti dengan menyuarakan kepentingan rakyat, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, menjadi whistleblower atau justice collaborator, dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Untuk materi yang terakhir yakni model pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Pendekatan anti korupsi meliputi pendekatan hukum, bisnis, pasar atau ekonomi, dan budaya yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam memberantas korupsi. Pendekatan hukum berfokus pada penegakan hukum, pendekatan bisnis berfokus pada intensi pegawai, pendekatan pasar atau ekonomi berfokus pada kompetisi, pemberian jasa atau penjual barang, dan pendekatan budaya berfokus pada pendidikan anti korupsi. Perspektif anti korupsi meliputi perspektif hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain, yang masing-masing memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami fenomena korupsi dan anti korupsi. Perspektif hukum memandang korupsi sebagai kejahatan, perspektif politik memandang korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan, perspektif sosial memandang korupsi sebagai perilaku menyimpang, perspektif ekonomi memandang korupsi sebagai biaya transaksi, perspektif budaya memandang korupsi sebagai akibat dari nilai-nilai yang tidak sesuai, dan seterusnya. Standar kompetensi anti korupsi meliputi kemampuan mahasiswa untuk mencegah diri sendiri, orang lain, dan mendeteksi adanya korupsi serta melaporkan kepada penegak hukum. Kompetensi ini dapat dicapai dengan menanamkan nilai-nilai anti koruptif, mengembangkan keterampilan analisis dan problem solving, serta meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat. Metode pembelajaran anti korupsi meliputi in-class discussion, case study, role play, field trip, dan lain-lain, yang masing-masing bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kepekaan, keterampilan, dan sikap anti korupsi pada mahasiswa. In-class discussion digunakan untuk membangun kerangka berpikir, case study digunakan untuk menganalisis status kasus-kasus korupsi, role play digunakan untuk melatih kemampuan berkomunikasi dan berperan, field trip digunakan untuk mengamati langsung praktik-praktik baik dan buruk dalam pelayanan publik, dan seterusnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.